Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat. Kami akan membahas tentang arus kedudukan Pancasila dalam sejarah Indonesia. Pada malam ini saya mengundang saudara-saudara yang ada di depan Anda semua. Pada 18 Agustus 1945, Pancasila dijadikan sebagai pedoman atau dasar negara Indonesia dan juga dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga ada namanya pasca era kemerdekaan dan era demokrasi, masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin ini terjadi dari tahun 1959 sampai dengan 1966. Selanjutnya ada masa Orde Baru terjadi pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Pada masa ini Soekarno sudah bukan lagi menjadi presiden negara Indonesia, digantikan oleh Bapak Soeharto. Pada masa ini banyak permasalahan yang terkait oleh Pancasila. Pancasila dijadikan alasan politik dan lain sebagainya. Menurut kalian, apakah Indonesia atau negara ini masih membutuhkan Pancasila sebagai pedoman hidup dalam era globalisasi dan digitalisasi? Ya, sebagai panduan moral dan nasionalisme, karena Pancasila masih menjadi landasan utama bagi bangsa Indonesia dalam menjaga nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Pancasila menawarkan fondasi etika yang menekankan toleransi kemanusiaan, keadilan sosial, dan kebudayaan pada dunia. Tapi saya tidak setuju karena penyalahgunaan pada era pada masa Soeharto, Pancasila seringkali dijadikan alat kekuasaan otoriter. Pedoman penghayatan dan pengamanan Pancasila atau P4 digunakan untuk membatasi kritik dan mendisiplinkan masyarakat yang bertentangan dengan prinsip demokrasi. Oh, itu terjadi pada masa Orde Baru. Kita ya pada masa Soeharto ya. Jadi Pancasila dijadikan P4, menjadikan politik itu sebagai alasan-alasan. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah Pancasila mampu efektif menjembatani perbedaan ideologisme dalam masyarakat Indonesia saat ini, seperti yang dilakukan pada masa awal kemerdekaan? Bagaimana menurut Anda, saudara Marta? Ya, karena stabilitas nasional pada masa Orde Baru, Pancasila digunakan sebagai politis dan bukan sebagai dasar negara, membantu menciptakan stabilitas yang berlanjut, terjaga selama beberapa dekade. Pancasila dianggap sebagai nilai mereka yang menentukan sebagai ekonomi di Indonesia. Bagaimana menurut Anda, saudara? Apakah Pancasila menjadikan ideologis dalam negara ini? Seperti yang kalau menurut saya tidak efektif karena tantangan dari ideologi global itu di tengah perkembangan global, Pancasila dianggap oleh sebagian pihak terlalu lamban dalam merespon perubahan ideologi dan perkembangan ekonomi dunia. Beberapa pihak mengkritik bahwa Pancasila mungkin tidak cukup fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman yang cepat, terutama dalam menghadapi globalisasi dan liberalisme ekonomi dunia. Nah, pertanyaan selanjutnya, seberapa besar sih peran pemerintah dalam memastikan implementasi Pancasila sesuai dengan nilai-nilai dasarnya, dan apakah saat ini implementasi itu tersebut sudah sesuai harapan kita? Bagaimana menurut Anda, saudara Bang?
Apa mau dibahas oleh Saudara Iwan? Menurut saya, pemerintah berperan serta dalam implementasi Pancasila melalui kebijakan publik, pendidikan, dan penegakan hukum. Misalnya, pendidikan Pancasila di sekolah dan pembentukan badan pembinaan ideologi Pancasila. PBI menunjukkan keseriusan pemerintah, kebijakan sosial, dan upaya pemberantasan ekstremisme juga mencerminkan komitmen untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila termasuk keadilan sosial dan toleransi. Namun baik nilai dasar Pancasila yang belum diimplementasikan dengan optimal. Korupsi dan penegakan hukum yang tidak adil menunjukkan penegakan prinsip integritas dan keadilan sosial belum dipegang teguh. Kebijakan pemerintah terkadang bertentangan dengan semangat Pancasila, seperti meningkatnya ketimpangan sosial. Meskipun tantangan dalam implementasi Pancasila ada, pemerintah terus berusaha dengan program pembangunan dan kesejahteraan untuk merealisasikan keadilan sosial dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia. Upaya pemerintah dalam mempromosikan kerukunan patut diapresiasi. Mengakui tantangan saja tidak cukup menurut saya jika implementasi topik Pancasila tidak diperbaiki secara substansial. Korupsi sistemik dan ketidakadilan menunjukkan kegagalan penerapan Pancasila. Kesimpulan pembahasan malam ini adalah perdebatan dengan mengenai relevan Pancasila di era globalisasi dan digitalisme pada saat ini. Soal perdebatan yang ketiga nanti tentang seberapa besar peran pemerintah dalam memastikan implementasi Pancasila sesuai dengan nilai-nilai dasarnya. Seberapa penting sih pemerintah dalam nilai-nilai implementasi Pancasila? Pancasila dapat tetap relevan dan efektif yang menghadapi tantangan zaman. Dari zaman ke zaman ada aja tantangannya. Walaupun udah merdeka, masih ada tantangan tentang Pancasila ini. Karena peradaban berputar abadi. Oh benar-benar akan menanyakan tentang kedudukan Pancasila dari arus zaman. Apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman pemirsa? Iya. Apa yang Anda ingin ditanyakan? Apa fungsi utama Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia? Fungsi utama Pancasila adalah sebagai dasar negara dan ideologi bangsa yang menjadi pedoman dalam pembentukan peraturan serta mengarahkan sikap dan perilaku warga negara. Mister Nadi, sebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa itu adalah nilai ketuhanan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai kemanusiaan. Yang ketiga, persatuan Indonesia, itu adalah nilai persatuan bangsa. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, itu nilai kerakyatan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu adalah nilai keadilan sosial. Baik, saya dari kelompok 5 ingin bertanya, perwakilan dari kelompok 5. Mengapa Pancasila disebut sebagai dasar negara di Republik Indonesia ini? Karena berfungsi sebagai pandangan hidup dan falsafah yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara, kemanusiaan, serta mencerminkan nilai-nilai luhur seperti persatuan, keadilan, dan kemanusiaan, serta menjadi sumber hukum dan kebijakan negara. Selain itu, Pancasila menegaskan identitas bangsa dan menjaga keberagaman. Izin bertanya. Ya, sudah dimana? Saya Kak Kamalasari dari perwakilan kelompok 4 izin bertanya mengenai bagaimana Pancasila mempengaruhi pembentukan peraturan di Indonesia. Baik, saya menjawab pertanyaan dari saudara Nana. Pancasila mempengaruhi pembentukan peraturan di Indonesia sebagai sebuah
Saya Nabila, perwakilan dari kelompok 3, ingin bertanya, apa hubungan antara Pancasila dan pandangan hidup masyarakat Indonesia? Pandangan hidup masyarakat Indonesia karena berfungsi sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak sehari-hari. Hubungan ini tercermin dalam beberapa aspek berikut ini. Pedoman moral dan etika yang pertama, dan yang kedua penjagaan persatuan dan keberagaman. Yang ketiga penguatan rasa keadilan sosial, dan yang keempat sikap demokratif dan pengambilan keputusan. Dan yang kelima menjaga kehidupan religius yang harmonis. Dan yang terakhir penghormatan terhadap hak asasi manusia atau yang kita kenal sebagai HAM. Saya mau nanya, saya Aulia, perwakilan dari kelompok 6. Sebutkan salah satu alasan mengapa Pancasila dianggap sebagai ideologi bangsa Indonesia. Karena ia mencerminkan nilai-nilai dan aspirasi masyarakat Indonesia sehingga menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mempersatukan beragam budaya dan agama dalam satu kesatuan. Cukup segitu saja diskusi malam ini. Semoga apa yang kita diskusikan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang di sini maupun yang di sini. Mengenai kedudukan Pancasila dalam arus sejarah yang kita bahas malam ini, Open the Door akan pamit dan undur diri. Semoga di pertemuan selanjutnya kita bisa bertemu kembali. Asik.